Kemudian jangan lupa untuk memberi catatan konfigurasi per item. Oke. Sekarang kita akan melihat konfigurasi dari setiap komponen. Untuk pertama, PC pertama dengan IP sebagai berikut. Karena .1/26 jadi IP-nya 192.168.1.1. Terus subnet masknya 192. Kemudian gateway-nya kita memakai 62, yaitu berasal dari router 1 dengan switch 1, yaitu .62. Kita menggunakan default gateway itu. Kemudian DNS servernya kita menggunakan 33.33.33.1. Sini. Kemudian sama halnya dengan PC2 dengan IP konfigurasinya 2/26 maka 192. Kemudian gateway-nya sama dengan PC1 menggunakan 162 dan DNS-nya sama juga. Kemudian PC3 .3/26 jadi menggunakan .3/26 192. Default gateway 62 berasal dari sini, kemudian DNS-nya dari sini. Kemudian kita konfigurasi PC4 di mana terdapat catatan .65/26. Jadi kita menggunakan .65 dan /26 itu 192. Sedangkan gateway 126 berasal dari koneksi router ke switch. Ini yaitu 126. Subnet mask default gateway dan DNS server dari PC4, 5 dan 6 sama. Yang membedakan hanya IP address-nya. Dimana PC4 IP address-nya 65, PC2 IP address-nya 66 dan PC7 IP address-nya 67. Kemudian kita ke konfigurasi router 1. Di interface fast Ethernet 0/0 itu berada antara router 1 dan lab 1. Kita menggunakan IP 62 seperti halnya di sini. Karena /26 kita menggunakan 192. No shutdown. Fast Ethernet 1/0 yaitu antara router 1 dan lab 2. Kita menggunakan IP 126 dari sini /26 192. Kemudian serial 2. Serial 2 hubungan antara router 1 dan router 2, di mana terdapat IP address-nya itu 12.1. Karena ini router 1 dengan catatan .1/24, kita menggunakan .1 di belakangnya. Karena /24 kita menggunakan 255.255.255.0. Jangan lupa dinyalakan interface serial 2-nya. Kemudian serial 3. Serial 3 yaitu hubungan dari router 1 ke router 3 dengan IP 13. Kita menggunakan IP 13 .1 dan .1/24 menggunakan 0. Jangan lupa di-on-kan. Sudah selesai ke router 1, kemudian router 2. Router 2 fast Ethernet 0/0 hubungannya ke switch 2. Sini ada catatan .254/24. Jadi kita menggunakan IP 254/25, berarti kita menggunakan subnet 128. Kemudian ini serial 2. Serial 1 kosong karena tidak ada koneksi antara serial 1 pada router 2. Kemudian serial 2 hubungkan ke router 1 dengan IP 12. Kita menggunakan IP 12. Kemudian karena router 2 memiliki IP .2/24, kita menggunakan .2. Kemudian subnetnya 0 karena /24. Serial 3 hubungan antara router 3, antara router 2 dan router 3 dengan IP 23, dan router 2 memiliki catatan .2/24, kita menggunakan .2. Karena /24 kita menggunakan subnet 0. Oke, selesai. Nah, ini sekarang kita ke server DHCP. Kita ke service, karena ini DHCP, kita ke DHCP. Oke, kita menyalakan service DHCP nya. Kemudian kita mengkonfigurasi default gateway, yaitu dari router 2 .254/25.
kita taruh ke default gateway. Kemudian DNS server, kita akan ke DNS server yang sini dengan IP 33.33.33.1. Kita taruh sini, kemudian kita save. Oke, udah kita save. Kemudian kita lihat konfigurasi DHCP laptop. Konfigurasi, kemudian ini otomatis sudah terkonfigurasi dengan server DHCP tadi. Kita lihat juga konfigurasi smartphone, konfigurasi dan sudah otomatis dari DHCP server. Oke. Kemudian kita ke router 3. Di router 3 pas Ethernet 0/0 ke DNS server dengan IP 33.33.33 karena /24 jadi titik 0. Kemudian fast Ethernet 1/0 itu berada di switch 3 dengan IP 43.43.43. Jadi kita memakai titik 3 karena router 3 memiliki node titik 3/24. Jadi kita menggunakan titik 3 dan /24 di mana subnet 0. Kemudian serial 2 hubungan antara router 3 dan router 1 dengan IP 13.13. Kita menggunakan titik 3 karena di sini ada titik 3/24 berarti 0. Jangan lupa dinyalakan serial 2-nya. Oke, kemudian serial 3/0 itu antara router 3 ke router 2. Jadi kita menggunakan IP 2323.3, kemudian subnet masnya titik 0 karena /24. Selesai. Kita ke DNS server. Konfigurasi DNS server, kita ke service, kemudian DNS server. Ini ke DNS. Jangan lupa untuk menyalakan DNS service-nya, kemudian kita masukkan FTP. Kita lihat perintan modulnya. Nah, ini salah. Harusnya ftp.com dengan tipenya record, addressnya 43.43.43 itu. Oke, save as. Kita remote. Kemudian jarcom.com hanya sama, kita taruh di sini jarcom.com-nya. Kemudian type-nya record, addressnya 43.43.1. Kemudian www.jarcom.com dengan type cname, kemudian hostname-nya kayak jarcom.com. Kalau udah selesai, ke DNS-nya. Kemudian kita akan tes apakah konfigurasi, apakah DNS-nya berhasil atau tidak. Tanya ini, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Jika keluarnya seperti ini maka berhasil ya. Kita coba PC 1 command prompt nslookup jarcom.com. Udah keluar servernya 33.33.31, addressnya 33 ini, kemudian name-nya jarcom.com dengan address berikut. Kemudian kita enter lookup www.jarcom.com. Ini akan keluar seperti ini, aliasis jarcom.com karena kita tadi menggunakan hostname jarcom.com. Dan DNS kita pun sudah berhasil. Kemudian kita coba pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tertulis. Kita coba PC 1 install web browser gitu ya. Oke. Lalu jalankan URL http://com. Coba kita go. Welcome to Discover Excel. Tadi ini berhasil. Kemudian kita mencoba URL http://www.jarcom.com. Kita jalankan. Intinya pas, tampilannya juga sama. Ada PC 1, kemudian ada laptop. Oke, kita coba www.jarcom.com. Oke, welcome to Discover. Tampilannya sama, udah berhasil. Kemudian pada PC 1 dan laptop jalankan perintah
DNS lookup seperti berikut. Kita coba PC1 command prompt, kemudian kita tuliskan DNS lookup fpp.charcom.com. Link fpp.charcom.com, access terlibat, sepertinya berhasil, ada server dan addressnya. Kemudian kita coba pada top. Kita buka command prompt fpp.charcom.com dan berhasil. Selanjutnya buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Server 1 PC1, kita kembali ke sini. Oke, kita coba ftp spasis fpp.charcom.com. Okay, trying to connect fpp.charcom.com, connected to fpp.charcom.com. Okay, username kita tulis coba error karena kita belum memasukkan FTP-nya. Kita belum masukkan username dan passwordnya. Kita kembali ke FTP server. Kita pakai username coba dan passwordnya sama saja. Apa ya? Ini password kita, passwordnya coba saya lihat gimana. Silakan. Oke, kita add ini. Kita select English. Passive mode on. Nah, kita coba sprite. Oke, kok bisa jelas? Kemudian kita coba lagi ke PC1 command prompt. Kita kembali ke FTP fpp.charcom.com. Oke, username kita pakai coba, password kita pakai. Oke, berhasil. Laptopnya passive mode on. Kemudian kita coba command prompt, kemudian kita kasih fpp.charcom. Username kita kasih coba. Lagi. Kita ulangi fpp spasi fpp.charcom.com. Username coba, password. Oke, kasih mode on. Welcome to FTP server, kita sudah berhasil. Oke, dan sekian dari saya tentang DNS. Terima kasih. Selesai.